Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Arfilia, nomor NPM 501193074. Saya mahasiswa Magister Pendidikan Dasar UPBJJ Medan. Saya mengajar di SD Negeri 6 Bandar Jaya, Lampung Tengah. Saya di sini akan membahas artikel 1 dalam membangun kualitas pendidikan Indonesia untuk mewujudkan program sustainable di sekolah dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan atau strategi. Yang pertama adalah peningkatan infrastruktur sekolah. Fasilitas modern memperbarui fasilitas sekolah seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium untuk mendukung pembelajaran yang lebih interaktif. Yang kedua adalah pengembangan guru berkualitas, yaitu memberikan pelatihan berkelanjutan, memberikan pelatihan rutin bagi guru untuk meningkatkan kemampuan mereka terutama dalam bidang teknologi pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi. Selanjutnya adalah penghargaan dan insentif, yaitu diberikan kepada guru yang berprestasi untuk memotivasi mereka dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Nomor 3 adalah integrasi pendidikan berbasis lingkungan. Materi kurikulum mengintegrasikan konsep berkelanjutan dalam pembelajaran seperti pentingnya pelestarian lingkungan dengan cara pengelolaan sampah. Kegiatan ekstrakurikuler mengadakan program seperti berkebun di sekolah atau mendaur ulang sampah dan melakukan penghijauan di lingkungan sekolah. Keempat adalah kolaborasi komunitas, yaitu turut sertanya melibatkan orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan melalui program paguyuban kelas. Selanjutnya yaitu mengadakan kemitraan, yaitu melibatkan sektor swasta dalam memberikan dukungan baik dalam bentuk teknologi ataupun tenaga ahli. Kelima adalah peningkatan akses teknologi, yaitu digitalisasi pendidikan, menyediakan perangkat seperti komputer, akses internet, ataupun platform untuk mendukung pembelajaran yang merata. Selanjutnya, program literasi digital, melatih siswa dan guru untuk menggunakan teknologi sebagai alat belajar yang efektif. Selanjutnya, yang nomor 6 adalah menyediakan beasiswa untuk anak yang kurang mampu, yaitu memberikan akses pendidikan bagi siswa yang kurang mampu melalui program beasiswa atau subsidi pendidikan agar tidak ada anak yang tertinggal. Ketujuh adalah melakukan pendekatan pembelajaran inklusif, yaitu mengakomodasi kebutuhan semua siswa, termasuk siswa dengan disabilitas melalui fasilitas dan kurikulum inklusif. Dalam artikel kedua, analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan, khususnya di negara berkembang, mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Yang pertama adalah akses pendidikan. Peningkatan fasilitas sekolah, yaitu dari infrastruktur yang lebih baik seperti ruang kelas yang layak, perpustakaan, dan laboratorium dapat menarik lebih banyak siswa untuk bersekolah. Selanjutnya adalah transportasi. Pembangunan dan sarana transportasi ke sekolah mempermudah anak-anak dari daerah terpencil untuk mengakses pendidikan. Selanjutnya, ketersediaan air dan sanitasi. Fasilitas sanitasi yang memadai dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan khususnya bagi anak perempuan dalam bersekolah. Kedua, yaitu memberikan kualitas pendidikan, yaitu melengkapi peralatan pendidikan seperti perpustakaan digital, komputer, ataupun laboratorium untuk membantu siswa belajar lebih efektif. Bawahnya adalah lengkap lingkungan belajar yang kondusif. Ruang belajar yang lengkap dengan ventilasi, penerangan yang baik, dan fasilitas mebel berkualitas menciptakan suasana belajar yang nyaman. Dilanjutkan adalah tenaga pengajar, juga menarik guru-guru berkualitas untuk mengajar di pedesaan karena adanya fasilitas yang mendukung, yaitu perumahan dinas. Ketiga adalah aspek sosial, meningkatkan kesejahteraan pendidikan, infrastruktur yang memadai memungkinkan anak-anak, khususnya anak-anak perempuan, anak-anak disabilitas, dan kelompok marginal lainnya untuk berpartisipasi dalam pendidikan tanpa hambatan.
Membangun rasa kepemilikan yaitu melibatkan komunitas lokal dalam membangun infrastruktur di sekolah untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan di sekolah. 4 adalah aspek ekonomi, yaitu peningkatan produktivitas di masa depan. Anak-anak mendapatkan pendidikan berkualitas, memiliki peluang ekonomi lebih baik di masa depan, yang pada gilirannya berdampak positif pada ekonomi di wilayahnya. Yang selanjutnya adalah menciptakan lapangan kerja, yaitu membangun infrastruktur sekolah, menciptakan peluang kerja sementara bagi masyarakat lokal baik dalam konstruksi maupun pemeliharaan fasilitas. Kelima adalah tantangan dan hambatan. Keterbatasan anggaran negara berkembang seringkali menghadapi keterbatasan dana untuk membangun dan memelihara infrastruktur sekolah. Geografi dan yang sulit, wilayah yang terpencil atau memiliki medan berat seperti pegunungan menjadi tantangan tersendiri dalam membangun sekolah. Kurangnya berkelanjutan, yaitu selesainya dibangun infrastruktur seringkali adanya kesenjangan dalam pemeliharaan fasilitas sehingga dampak positifnya tidak berlangsung lama. Mengacu pada kedua artikel tersebut, yaitu yang terkait berdasarkan isi kondisi artikel serta kondisi di SD Negeri 6 Bandar Jaya. Yang pertama adalah masalah pendidikan, yaitu yang ada di SD Negeri 6 Bandar Jaya, yaitu adalah infrastruktur. Di tempat kami yaitu ruang kelas di SD kami sangat kurang sehingga menjadi 2 tahap, yaitu masuk pagi dan masuk siang. Dan selanjutnya adalah tidak adanya kamar mandi yang masih digabung untuk laki-laki dan perempuan sehingga tidak ada kenyamanan antara penggunanya, baik itu siswa laki-laki dan siswa perempuan. Selanjutnya ditambah lagi sekolah saya tidak adanya ruang perpus sehingga kami memakai 1 ruang kelas untuk dijadikan ruang perpus dan membaca untuk peserta didik dan juga dewan guru. Teknologi, perlengkapan teknologi yang kurang membuat siswa belum mendapat akses pendidikan berbasis teknologi komputer yang baik. Misalnya seperti tahun yang lalu kami melakukan kegiatan ANBK, tahun lalu di SD kami masih menumpang di sekolah lain untuk kegiatan ANBK. Yang baru tahun ini kami mendapat beberapa bantuan komputer sehingga kegiatan ANBK nantinya tidak lagi menumpang, tetapi kami adakan di sekolah dengan bertahap dikarenakan komputer kami masih tidak mencukupi. Selanjutnya adalah keterlibatan orang tua. Di sekolah saya beberapa masalah rendahnya orang tua dalam memotivasi dan memberikan dukungan terhadap pendidikan anak sehingga menjadi hambatan perkembangan siswa di sekolah dikarenakan tidak adanya keterlibatan orang tua siswa. Bersamaan dalam artikel tersebut adalah artikel yang pertama adalah menyoroti pentingnya pendidikan berbasis sustainable seperti berkebun di sekolah. SD Negeri 6 Bandar Jaya memiliki keterbatasan lahan untuk menerapkan konsep ini sehingga biasanya kami melakukan dengan menggunakan limbah sampah untuk dijadikan wadah untuk bercocok tanam, yaitu dengan diadakannya kegiatan P5. Selanjutnya adalah artikel kedua adalah membahas bagaimana keterbatasan infrastruktur pendidikan seperti akses sanitasi dan ruang belajar berdampak pada kualitas pembelajaran di daerah pedesaan. Kondisi ini yang juga dialami pada SD Negeri 6 Bandar Jaya, terutama terkait minimnya fasilitas ruang belajar dan sanitasi yang layak. Perbedaan di sini adalah sebagian besar pembahasan dalam artikel berfokus pada pembenahan infrastruktur dengan dukungan komunitas ataupun pemerintah. Sementara di SD Negeri 6 Bandar Jaya terlihat bahwa tingkat keterlibatan orang tua masih cukup rendah sehingga perlu adanya pendekatan khusus untuk mengatasinya. Kedua, saran mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya. Strateginya yaitu pengembangan infrastruktur, yaitu mengajukan proposal renovasi bangunan sekolah kepada pemerintah daerah pusat, yaitu mengadakan paguyuban kelas dan gotong royong masyarakat untuk memperbaiki peralatan ataupun ruang sekolah kami. Dan selanjutnya adalah teknologi pendidikan, yaitu dengan cara kami bekerja sama dengan lembaga swasta ataupun LSM untuk mendonasikan beberapa
peralatan ataupun buku-buku di sekolah kami. Selanjutnya, mengadakan pelatihan bagi guru agar lebih mahir dalam penggunaan teknologi yang di zaman era globalisasi. Selanjutnya, peningkatan keterlibatan orang tua, yaitu kami membuat program parenting untuk meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak peserta didik. Mengadakan pertemuan rutin antara guru dan orang tua siswa itu untuk membagi informasi tentang kemajuan pendidikan anak-anak. Pemanfaatan lokal dan sustainable berkelanjutan, yaitu manfaatkan lahan terbatas untuk kebun sekolah yang kecil berintegrasi dengan kegiatan P5. Mengintegrasikan budaya Lampung dalam kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kami mengadakan tari ataupun seni musik tradisional. Menyediakan beasiswa, yaitu mendorong Dinas Pendidikan untuk menyediakan subsidi bagi siswa yang kurang mampu di daerah tersebut, yaitu penyaluran dana PIP bagi anak-anak yang kurang mampu. Ketiga, kaitan isi artikel dengan modul studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, yaitu hubungan artikel dan modul. Artikel yang pertama adalah menunjukkan pentingnya pendidikan berkualitas untuk membangun berkelanjutan, yang sejalan dengan pembahasan modul tentang bagaimana negara maju seperti negara Finlandia menggunakan pendekatan inklusif dalam pendidikan untuk mendukung kemajuan sosial dan ekonomi. Untuk artikel yang kedua, yaitu menyoroti dampak infrastruktur terhadap akses pendidikan di daerah pedesaan. Dalam modul ini, halnya sering dikaitkan dengan negara berkembang seperti India yang mengatasi tantangan serupa melalui subsidi transportasi dan pengadaan sekolah di daerah terpencil. Relevansi dengan SD Negeri 6 Bandar Jaya, inspirasi dari sistem pendidikan di negara lain dapat membantu SD Negeri 6 Bandar Jaya menciptakan pendekatan inklusif, misalnya memperhatikan siswa dengan kebutuhan khusus. Selanjutnya adalah program seperti di negara Jepang, di mana siswa diajak untuk aktif dalam menjaga kebersihan fasilitas sekolah. Dapat juga diterapkan di SD Negeri 6 Bandar Jaya sebagai bagian dari pengembangan rasa kepemilikan siswa terhadap sekolah. Ini dapat diterapkan di sekolah dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak yang berwenang dengan upaya yang konsisten. Pendidikan berkualitas di Indonesia dapat didukung tujuan untuk membangun berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.